yang minta maaf seperti biasa gitu, kemudian dia baik, dia romantis beberapa hari, tapi nanti bisa mengalami konflik lagi, dia begitu lagi gitu, ada seperti itu gitu. Sempat saya tuh melihat salah satu postingan selebgram juga nih, dia tuh bilang membahas tentang toxic relationship, tapi mungkin karena banyak kasus, banyak penyebab orang-orang nih cenderung susah keluar dari relationship ini. Dia bilang salah satu caranya itu adalah self love. Jadi yang pertama adalah cintai diri kita dulu nih sebelum kita mencoba untuk mencintai orang lain. Itu kalau dari psikologi itu gimana sih? Kalian mungkin dulu pernah dengar atau baca tentang setengah gelas kosong, setengah gelasnya isi itu. Jadi di situ intinya dijelaskan saat kita ingin memberi pada orang lain, seharusnya kita juga isi dulu nih diri kita gitu. Gimana kita mau ngasih ke orang lain gitu saat kita sendiri nggak punya gitu. Nah begitu juga dengan self love ini gitu. Kita harus mulai mencintai diri kita sendiri, barulah kita bisa membagi rasa cinta kita itu pada orang lain gitu. Jadi ya lebih ke sana sih, kita memang harus mulai dari diri sendiri. Gimana kita mau mencintai orang lain saat kita sendiri membenci diri kita sendiri gitu. Kita membenci semua hal dalam diri kita sendiri. Intinya bagaimana kita mau membahagiakan orang lain saat kita sendiri nggak bahagia. Energi positif atau negatif itu juga pasti terpancar atau tersalurkan gitu loh pada orang lain. Saat kita bahagia, orang lain pasti juga merasakan bahagia gitu. Tapi saat kita kalau sudah membenci diri sendiri itu kan apa aja kita lakukan kita lihat buruk gitu. Terus gimana kita mau support orang lain gitu? Kita sendiri nggak bisa berkata hal baik tentang diri kita gitu. Terus kita mau support orang lain mungkin yang betul-betul tahu gimana kita memandang diri kita sendiri, ya pikir bullshit, kamu sendiri loh sering mikirnya pesimis atau sarkastik ke dirimu sendiri gitu. Kemudian kamu juga ternyata ngomong ke kita kayak gini, akhirnya ya nggak bisa dipercaya juga kan omongan kita. Terus nih, Dian ya, kalau memang orang itu sudah ada di dalam toxic relationship, kemudian dia berhasil keluar dari situ, mungkin dia mencoba untuk mencintai dirinya sendiri. Kira-kira menurut aku nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang terjebak nih dalam toxic relationship ini. Apa sih saran dari ibu untuk kemudian supaya dia tuh menjalani hubungan selanjutnya tuh enggak terjebak lagi, kemudian lebih aware itu tadi? Yang pertama, setelah berhasil keluar dari toxic relationship itu jangan buru-buru membangun relationship yang baru. Banyak hal yang perlu dipelajari, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang paling penting adalah gimana kita membangun diri kita sendiri. Setelah keluar dari toxic relationship, yang paling penting adalah kita menyadari bahwa kita ini berharga. Karena kebanyakan dalam toxic relationship itu salah satu pihak yang jadi korban itu sering merasa dia betul-betul jatuh mentalnya. Dia dianggap entah itu ini ya karena hubungan yang dijalani dalam beberapa kurun waktu, nggak seminggu 2 minggu gitu, mungkin bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ada dalam toxic relationship itu. Dan selama menjalani hubungan ini, pasangan yang sering menjelek-jelekkan, orang yang tadinya belum percaya diri, dia tahu maunya apa, dia orang yang tak gitu dikenal teman-temannya, bisa aja saat terjatuh dalam atau ada dalam toxic relationship ini dia jadi pribadi yang berbeda gitu. Dia menjadi pribadi yang menarik diri, dia menjadi pribadi yang tidak percaya diri seperti itu. Kemudian yang paling penting dia melihat dirinya sendiri itu buruk gitu. Banyak hal yang atau orang-orang yang lebih baik dari dia gitu. Nah, perasaan tidak berharga ini yang perlu dibangun lagi gitu, yang perlu perlu dihempas, kemudian kita bangun kepercayaan diri dia dulu gitu. Nah, setelah, dan itu nggak mudah loh, nggak mudah gitu, nggak semua orang, apalagi kalau misalkan meskipun dia ada dalam toxic relationship sekian lama itu dia masih menyimpan rasa gitu ke pasangan ke pelaku lah gitu ya. Dan ya kita nggak boleh meremehkan seperti kamu
kok kayak gitu aja masih diemeh-emeh, nggak bisa meremehkan seperti itu gitu. Di namanya perasaan kita nggak bisa campur gitu. Jadi kasih waktu dulu dia bisa melegokan hati gitu, bahwa ini memang jalannya Tuhan. Emang meskipun kamu sayang-sayangnya sama dia, tapi dia nggak ngasih balik hal itu, mendingan pasti ada cowok lain yang lebih baik gitu. Jadi lebih ke penerimaan itu dulu, kemudian mulai beraktivitas, bangun hubungan-hubungan positif gitu. Yang dulu misalkan hangout sama teman udah nggak ada waktu karena takut misalkan sama pasangan. Yang dulu melakukan hobinya juga mulai jarang, silakan lakukan lagi gitu. Bangun hubungan-hubungan positif dari sekitarnya, pertemanan yang sehat. Nah dengan begitu bisa saja tumbuh kepercayaan diri, kemudian rasa mencintai diri sendiri juga mulai ada, kepercayaan bahwa dia bisa melalui hal ini juga mulai terbangun. Support dari lingkungan pertemanan, sekitar, dari keluarga. Nah, saat dia dapat support system yang baik seperti ini, ibu yakin dia bisa membangun pribadi yang positif gitu. Nah begitu hal itu sudah teratasi, kan kita harus perbaiki diri sendiri dulu, baru kemudian kita bisa membuka hatinya gitu. Nah barulah sambil seiring berjalannya waktu, siapa tahu ketemu orang, kemudian karena dia sudah pernah ada di toxic relationship, dia kan akan lebih hati-hati gitu, seharusnya begitu ya. Dia akan lebih hati-hati dalam menjalin hubungan gitu. Dia nggak bakal buru-buru untuk segera masuk ke hubungan ini. Ya ibu harap begitu dia punya pengalaman seperti itu, dia tidak terjebak lagi gitu, karena sudah mengenali gejala-gejala, tanda-tanda, apalagi nanti apa yang harus dilakukan begitu dia ini gitu, maksud dari situ. Oh jadi itu kesimpulannya nih teman-teman ya, toxic relationship itu salah satu sebuah hubungan yang di dalamnya itu ada salah satu atau kedua pasangan itu merasa nggak nyaman nih dengan aturan atau aturan-aturan yang dibikin sama pasangan yang lain. Nah di luar itu juga pasangan itu bertindak kasar, walaupun verbal ataupun fisik. Kemudian tanda-tandanya itu ya tadi kontak verbal, kemudian sarkas, kemudian cenderung melarang kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin menjadi kecintaan kita gitu. Nah setelah itu kalau teman-teman mungkin terjebak dalam toxic relationship ini, teman-teman bisa untuk belajar mencintai diri sendiri dulu, kemudian ngobrolin ini tuh ke pacar, kayak ini lo aku nggak suka lo diginiin, gimana nih dari kamunya gitu. Terus kemudian dari situ kalau teman-teman udah berhasil keluar dari toxic ini, teman-teman bisa belajar untuk mencintai diri sendiri, belajar untuk mengambil pelajaran nih yang kemarin aku udah masuk ke dalam toxic relationship, sekarang harus lebih hati-hati karena udah punya pengalaman sebegininya. Nah jadi self love itu penting, dan peran keluarga, peran teman-teman, peran lingkungan itu penting untuk pembangunan diri seseorang yang habis masuk ke toxic relationship. Nah mungkin kayaknya udah jelas banget nih ya pembahasan kita toxic relationship sama Bu Nailur dari psikologi. Ada satu lagi. Oh ada satu lagi. Kita kalau misalkan ada hubungan, kita masih ada di dalam hubungan pacaran, ada beberapa hal mungkin yang perlu disadarin bahwa itu sebenarnya tanda atau gejala orang itu suka memegang kendali atau memegang kontrol atas diri kita. Misalkan nih kalau kalian pacaran kemudian pacarnya gemes gitu, bilangnya dengan alasan gemes kemudian nyubit gitu, aduh aku tuh gemes sama kamu, tak nyubit pipi atau nyubit lengan dan lain sebagainya. Kita anggap itu mungkin hal yang biasa, bercandaan. Dia gemes sama aku nggak apa-apa. Kita malah mungkin tersipu mungkin ya gitu. Tapi saat kita sampai kesakitan, aduh sakit banget, dan dia tutup ketawa-ketawa gitu, ya bisa jadi hati-hati juga gitu loh. Buat yang suka digemesin gitu, ya bisa juga sebenarnya dia ada potensi misalkan suka melakukan kekerasan tanpa menghindarkan perasaan nyaman atau enggaknya pasangan gitu. Jadi bercanda juga dalam hal apapun ya, sebenarnya bukan hanya di dalam pasangan pacaran gitu, dalam pertemanan pun juga bisa ya, pertemanan pun saat bercanda dengan teman-teman kemudian salah satu teman sudah nggak nyaman, itu tuh bukan bercanda lagi. Bercandaan itu seharusnya hal yang menyenangkan gitu, yang bisa membuat semua orang bahagia atau ketawa. Saat satu atau dua orang merasa tersinggung dan nggak nyaman, itu
sudah bukan bercanda Bukan lagi. bercandaan gitu. lagi, gitu. Apalagi Nggak dalam lucu. apalagi dalam hubungan gitu. Jadi jangan terlalu senang saat pacar. Kamu kok lebam-lebam gitu, kamu kok lebam-lebam gitu, kamu kok sininya lebam, kemarin sebelah sininya gitu. Iya pacar saya gemes banget. Jangan terlalu seneng dulu gitu, bisa aja gitu tuh jadi tanda ini. Jadi salah satu tanda bahwa anak kita tuh ternyata menyimpan toksik tapi dibungkusnya apik sekali gitu. Nah jadi kita teman-teman juga harus hati-hati nih, misalnya ada pacarnya tiba-tiba nyubit dengan alasan gemes, wah itu hati-hati dulu nih. Kalau Memanggil keseringan juga. Panggilan atau juga menggunakan panggilan-panggilan yang tidak disukai pasangan. Oh. Entah, ya ampun, kamu goblik tapi gemesin gitu. Oh. Wah, gobliknya itu kan nggak enak tuh. Kamu Dibilang goblik goblok. tapi cute gitu. pacarnya dibilang goblik gitu. Misalkan itu panggilan sayang gitu. Enggak juga gitu, saat kita nggak mau ya sudah nggak usah gitu. Sebenarnya tanda-tanda seperti itu kan bisa dibaca, dia tetap menghargai ketidaknyamanan kita atau enggak gitu. Saat dia tetap melakukan hal itu pada kita udah jelas-jelas bilang aku nggak suka gitu, aku nggak nyaman, dia tetap seperti itu, ya berarti dia udah nunjukin dia nggak respect kamu gitu, dia nggak respect yourself gitu. Gimana kamu menghargai diri kamu sendiri, dia nggak. Mending mundur aja ya, mungkin masih ada yang mau sama saya begitu ya. Ya gitu teman-teman, pembahasan kita tentang toxic relationship kayaknya udah detail banget ya. Semoga informasi ini tuh bisa masuk teman-teman, apalagi yang lagi masuk ke dalam toxic relationship. Semoga cepat kelar, cepat keluar, cepat mencintai diri sendiri lagi. Kemudian ini Bu, terima kasih sudah mau menjadi sumber di podcast kita ini di JTV. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tahu nih kita ajak syuting di sini sama teman-teman. Oke teman-teman, kita udahin dulu biar nggak bosen juga ngelihat aku terus ya. Oke, kita udahin dulu. Nama aku Insira. Sampai jumpa lagi di Citok selanjutnya. Dadah.